saya meninggal tidak dimandikan oleh kalian gitu, oleh keluarga gitu. Mulai bermunculan nih cerita tentang beberapa orang pun yang mengalami hal yang sama. Halo teman-teman, balik lagi di Bisik Misteri. Halo guys, di episode kali ini kita mau menceritakan kejadian mistis yang lagi rame di daerah Jawa Barat ya. Khususnya kejadian mistisnya ini adalah diduga korban dari COVID-19 ya. Jadi kayak awal ceritanya itu jadi seorang bapak lah ya, bapak terinfeksi COVID-19. Iya. Setelah terinfeksi beberapa lama di isolasi itu ya apa ya? Ya, isolasi ya. COVID ya. Setelah diisolasi dan akhirnya tidak bisa diselamatkan ya, karena menyerang si COVID-nya itu menyerang jantung apa gitu. Jadi penyakit yang ada di dalam mungkin ya kurang ngerti juga gitu. Akhirnya bapak tersebut meninggal dunia. Dan meninggal dunia di keadaan COVID ya. COVID. Nah, kita tahu sendiri kalau orang yang meninggal karena COVID kan kayak pemakamannya beda lah ya. Jadi diurus sama Protapnya harus kayak si COVID-nya itu ya. Jadi ada prosedurnya kan untuk pemakaman untuk orang-orang yang meninggal dikarenakan COVID-19 ya guys. Nah akhirnya dimandikan oleh pihak rumah sakit dan dikuburkan dengan prosedur COVID sendiri ya. Nah setelah dikuburkan, nah ini agak lama juga dari pas meninggal ya. Jadi agak beberapa minggu lah ya, beberapa minggu tapi nggak sampai sebulan, beberapa minggu. Istrinya ya, istrinya dan anak-anaknya yang di rumah ini jadi seperti didatengin mimpi oleh almarhum ya, oleh bapak ini gitu. Dan didatengin mimpinya tuh nggak sekali ya, pada awalnya sekali ya, wajar lah ya, mungkin keluarga istri gitu kan. Benar. Tapi di hari berikutnya begitu juga, di beberapa hari lagi begitu juga, dan nggak bilang ya istrinya ini, nggak maksudnya nggak bilang, nggak cerita ya ada mimpi itu, dan bilang setelah pas bilang mencoba ngobrol sama anak-anaknya, dan ternyata sama. Anaknya juga kayak gitu. Anaknya tuh didatengin dan setelah ngobrol kapan gitu ya kayak gitu, hari ini oh iya sama ternyata. Jadi waktunya itu sama. Mungkin kalau pas saat itu ibunya langsung cerita, mungkin akan sama karena berbarengan gitu, datang ke mimpinya itu berbarengan. Nah setelah itu di dalam mimpinya itu almarhum ini bilang kayak gini, jadi kayak kenapa saya meninggal tidak dimandikan oleh kalian gitu, oleh keluarga gitu. Kenapa itu, dan itu tuh berulang kali, dan di setiap mimpinya itu selalu berkata seperti itu gitu. Sama lah ya. Jadi kenapa saya tidak dimandikan oleh kalian ya, gitu, keluarga intinya. Ya, betul. Nah akhirnya dari situ apa ya, kata keluarga ini, kita harus ngelakuin apa ya gitu kan, bingung jadinya kan ini tuh apa, pertanda apa gitu. Dan setelah berapa hari dari situ akhirnya jadi kayak ada selentingan dari warga ya, dari tetangga almarhum ini.
ada beberapa orang katanya yang melihat sosok almarhum ini Melihat di daerah gitu. sekitar lah, di daerah Oke. sekitar. Sedangkan tetangga ini kan udah tahu ya kalau bapak ini udah Meninggal, nggak ada meninggal, gitu. almarhum ya. Ya. Nah, akhirnya ceritalah ibu ini sama ustadz lah gitu ya, sama bisa ini. Oh iya katanya, setelah ngobrol-ngobrol sama ustadznya, didatengin mimpi dan segala macam. Ternyata ustadznya ini pun pernah bertemu dengan Almarhum almarhum. di mimpi juga. Enggak, ini di nyata ya, real Oh. gitu. Saat itu ustadznya ini baru pulang dari mana lah gitu kan, baru pulang dari mana sekitar jam 10 setengah 11 itu pulang dan melihat jadi kayak di ujung gang gitulah, Iya. kayak di ujung gang itu, tapi gangnya itu bukan yang panjang enggak gitu ya, gangnya itu jadi kelihatannya itu sosoknya itu adalah sosok pocong. Dan itu nggak tahu karena membelakangi ustadz tersebut. Iya. Belum tahu setelah ustadznya ini kaget setelah pas berbalik si sosok pocongnya ini, dan mukanya ini muka almarhum. Ya. Intinya berarti Ustadz itu tuh udah kenal dengan si bapak, jadi dia Iya, karena tetangga kan. tetangga udah pasti itu udah ya. tahu, iya. Nah, akhirnya dari situ beberapa hari dari situ mulailah beritanya itu Geger lah. ya dibilang geger, nggak terlalu besar, tapi untuk di daerah Oh, ya. situ karena memang di lingkungan itu sedikit lah ya, jadi di kompleks rumahnya gitu kan, jadi di kompleks terus ada kayak gang-gang belakang gitulah Ya. gitulah. Iya. Nah, mulai bermunculan nih cerita tentang beberapa orang pun yang mengalami hal yang sama, melihat Almarhum tersebut iya ya. dengan sosok pocongnya ini. Nah, akhirnya sampai sekarang ini karena ceritanya baru ya, dan sampai sekarang juga belum ada penyelesaiannya, cuman diduga nih ya, setelah cek dan recheck mungkin aja katanya almarhum ini menjadi sosok pocong karena memang kan kalau dimakamkan secara COVID ini tali pocongnya itu nggak dibuka kan. Iya. Mungkin ya, nggak tahu Mungkin, ya. aslinya itu Kayak gimana? prosedur yang memakamkan yang meninggal secara COVID itu kayak gimana gitu. Kita kurang paham juga, tapi menurut sentinel yang beredar lah ya, spekulasi yang beredar di masyarakat itu, mungkin nggak sih kalau misalkan bapak ini jadi pocong itu karena memang tali pocong dibuka gitu. Minta bantuan. Dan Ya. intinya Ya, kan juga ya bisa dibilang maaf ya nggak sempurna kan. Ya kalau seenggaknya kan kalau yang orang meninggal tuh ya kalau mati Dibuka lah gitu ya ya. dibuka dan dimandikan sama keluarga. Iya, Mungkin iya. kan jadi Ada ada tata cara yang penasaran. bener lah Nah, ya. jadi dia tuh jadi penasaran aja Iya, jadinya bener, kan. iya. Jatuhnya ke penasaran. Kalau dilihat dari mimpi juga kan kata-katanya kenapa nggak dimandiin sama keluarga, Iya, kan itu yang dia iya. jadi penasaran sebenarnya. Ya kalau dibaca dari cerita tapi kita nggak tahu kan aslinya kayak gimana. Tapi bukan berarti maksudnya prosedur pemakaman untuk orang COVID ini tidak sesuai dengan Ya, Iya, bukan, bener. bukan. ini agama ya. Nggak Ya. tahu buat teman-teman yang nonton bisa komen aja ya gitu. Sebenarnya kenapa sih gitu? Apakah benar adanya sosok pocong ini, atau pocong ini bapak itu jadi pocong ini memang karena tali pocong nggak dibuka Iya, atau apa? banyak ini banyak. Bisa komen aja gitu di bawah, gimana sih gitu yang benarnya tuh, karena cerita ini sampai sekarang masih belum ada penyelesaiannya ya, Belum masih tuntas lah ya. belum tuntas dan masih seperti ini gitu, masih ada mungkin ya. Ya kebetulan saya juga nggak tinggal di situ ya, jadi kurang tahu, cuman cerita-cerita dari yang
orang yang tinggal di daerah situ lah ya. Ceritanya Tapi seperti sorry potong. Ini sebenarnya kejadiannya di daerah mana sih? di di daerah Bandung lah gitu, Ya, di Jawa Barat lah. pokoknya daerah Bandung. Oh, Ya, nggak ya. bisa disebutin Ya nggak iya, enak ya. juga ya, Ah. nggak enak juga. Nggak enak, betul. Tapi daerah Bandung gitu atau Ya daerah luar Bandung. daerah Bandung, daerah Daerah daerah, daerah Bandung. Kayak Tapi gitu. Ya benar juga sih apa yang tadi kata Cepi ya. Soalnya kan mungkin dari sebelum dia meninggal juga ada ketidakpuasan mungkin ya. Iya. Jadi masih mungkin hatinya tuh ngegantung lah intinya gitu ya. Jadi, Ya karena beda aja kan dengan gitu. cara ya umumnya seperti apa sih orang meninggal gitu kan. Iya, soalnya kan biasanya kalau orang yang mau meninggal dia suka ada apa namanya pesan gitu ya, kalau kata orang dulu sih wasiat lah Wasiat. intinya ya. Saya pengen tuh meninggalnya tuh nanti dikuburnya di mana Ya, gitu. bisa. Mungkin belum tersampaikan ya. Nah gitu, mungkin kayak gitu juga. Jadi ya Ya banyak asumsi lah. iya banyak asumsi gitu sebetulnya. Ya buat teman-teman juga kalau lebih ngerti masalah apa pemakaman menurut Islam ya, karena Ya. karena Islam kan, karena Muslim kan ini almarhum, pemakaman yang paling apa ya namanya, yang paling benar tuh menurut Islam tuh kayak gimana sih gitu. Ya, Terus Maksudnya si pemakaman Islam itu seperti apa? Ah. Syariat. ya Ya. menurut syariat yang benar. Terus Ya. menurut teman-teman pemakaman Covid. COVID itu Seperti apa? seperti apa Nah, gitu, gitu. dan ini sama ajaran Islam nggak gitu, atau kan bisa aja kayak gini ya, atau bisa aja memang aturan yang benar tuh misalkan ya saya kurang paham juga, tali pocongnya dibuka misalkan, Iya. tapi untuk hal-hal tertentu misalkan Iya. kejadian ini tertentu, misalkan kan kalau dibuka nantinya virusnya menyebar, misalkan Iya, ya misalkan kan ke situ kan, Iya. jadi ada pengecualian Ya, gitu ya, ya, diperbolehkan lah diperbolehkan Ya. karena urgent lah ya, Ya, karena ya, ya. urgent nggak apa-apa gitu, seperti itu gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang tahu nanti kalian komen di bawah aja. Terus ya memang sih saya juga penasaran ya gitu sama Penasaran, ya, hal benar. itu gitu. Soalnya kan sekarang apalagi sekarang tambah kesini kan si COVID itu tambah ini ya, tambah apa Ngeri namanya, lah ya. ngeri gitu. Ngeri lah. Ngeri sampai ya banyak lah di media sosial yang lain gitu ya, di media sosial sebelah Iya. yang ada yang sampai berantem lah gara-gara si COVID gitu kan di rumah sakit gitu. Nah, itu kan jadi apa ya, kalau dibilang bikin kita jadi tambah Parno lah ya. parno gitu ya, jadi tambah parno. Benar, gitu. benar, benar. Nah makanya buat teman-teman kalian diwajibkan untuk komen kalau untuk yang teman-teman yang tahu gitu ya. Dan di ini apa nambahin di video sekarang itu mungkin lebih ke diskusi atas kejadian yang ada di daerah tersebut ya Ya. teman-teman ya. Iya. Jadi maksudnya takutnya nanti ada persepsi yang berbeda, misalkan kita bukan wah secara COVID ini penguburannya salah nih, atau salah, yang benar yang mana, bukan ya teman-teman, bukan ke situ poinnya ya. Poinnya kita cerita kejadian di sana dan ini tuh kenapa sih bisa seperti ini gitu. Jadi bisa teman-teman bisa sharing, kita lebih ke sharing aja sih ya video ini, Benar-benar. menceritakan kejadian di situ gitu. Iya. Gitu. Intinya sih tadi udah disampaikan ya sama Tony, kita poinnya adalah tidak untuk mengadu domba atau gimana ya, tapi niat kita hanya untuk diskusi. Betul. Intinya itu gitu teman-teman. Mungkin untuk video kali ini kita sampai di sini dulu ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi di episode atau video-video selanjutnya. Bakal kita bahas dari komen-komen kalian juga gitu, makanya kalian harus komen gitu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video kita. Kalau kalian suka dengan video kita, kalian like di bawah, dan jangan lupa ya di share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga tahu gitu, dan sekalian membangun juga channel ini ya teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.